Bayangkan kalian yang hidupnya damai-damai aja tiba-tiba disuruh nikah sama seseorang dan orang itu nggak kalian suka gitu orangnya. Gimana ini pendapat kalian? Menarik sebenarnya. Kalau admin sih, ya lihat-lihat audisi dulu lah, sikon dulu. Kalau semisal ada plusnya gitu ya, admin oke aja sih. Berhubung kalian banyak yang nanya, bang like novel aja bang yang dirangkum bang, jangan manga untuk yang ini gitu. Ya udah nih admin langsung bikin ini. LN Karasuno Daikiren Aji Soto Kekon Suru Koto Ninata volume 1 like novel tentunya. Ini rangkuman. Jadi ya biar nggak usah banyak bacot, langsung aja masuk ke rangkumannya. Skui. Prolog. Di sebuah lorong sekolah kita diperkenalkan dengan MC kita yang bernama Hojo Saito. Di sini dia tiba-tiba berhenti di tengah jalan karena dia melihat seorang siswi wanita. Siswi itu bernama Sakuramori Akane. Akane adalah siswi populer di sekolahnya Saito, sekaligus Akane adalah teman kelas Saito yang paling dia benci di sekolah. Tiba-tiba Akane ini berlari menuju Saito lalu mencengkram kerah bajunya. Lalu terdengar bisikan ancaman keluar dari mulut Akane. Akane mengancam Saito kalau sampai teman-teman sekolahnya mengetahui kalau mereka sudah menikah, dia akan menghabisi Saito. Karena Saito juga tidak ingin orang lain tahu kalau dia dan Akane sudah menikah, jadi dia menerima dan akan merahasiakan fakta ini. Setelah mendengar ucapan Saito, Akane langsung melepaskan cengkeramannya. Di sini Saito itu tidak membayangkan kalau di tahun ketiga SMA-nya dia akan dinikahkan dengan seseorang. Apalagi yang menjadi istrinya itu adalah orang yang paling dia benci di sekolah. Lalu bagaimana semua ini bisa terjadi? Alasannya itu ada di 4 hari yang lalu. Chapter 1. Sebuah pernikahan yang tak terduga. Teriakan marah Akane terdengar dari kelas 3A, yang dimana Akane memarahi Saito yang tidak mengisi jurnal kelas. Alasan Saito tidak mengisinya karena jadwal pelajaran kelas itu tidak berubah sama sekali. Jadi ngapain diisi? Ya, itu tidak hanya terjadi sekali sih, karena Akane itu sudah sangat sering memarahi Saito yang tidak becus dalam melaksanakan piket membersihkan kelas, dan saat paduan suara, dia juga tidak semangat. Karena Akane selalu mengomelinya, itu membuat Saito membencinya, dan itu juga yang menjadi alasan mengapa Akane menjadi orang yang paling dia benci di kelasnya. Dan di sekolahnya juga dia paling benci itu sama Akane, karena ya si Akane itu ngomel aja kegiatannya. Lalu waktu berantem nih ya, datang sahabatnya Akane yang dia bernama Hikari Ishimura. Jadi ya di sini tuh Hikari menenangkan Akane yang marah. Dan di sini dia tuh heran, kenapa kok Akane itu selalu marah kepada Saito. Akane pun juga bingung di sini menjawabnya, itu bingung sendiri gitu. Ya dia hanya bisa menjawab kalau dia waktu melihat wajahnya si Saito, dia itu langsung marah gitu ya, kayak pengen marah aja gitu, amarahnya keluar gitu waktu ngelihat wajah MC kita. Ya namanya juga cinta ya kan ya, awalnya gak suka, lama-lama suka, waduh. Kemudian muncul cewek loli yang memanggil Saito dengan kakak. Wah kakak nih ya, Oni-chan. Nah gadis itu bernama Shise Hojo. Nah dari namanya kita udah tahu nih, ada Hojonya. Jadi di sini Shise itu adalah sepupunya si MC, dan mereka itu tumbuh bersama nih ya. Jadi karena tumbuh bersama, selalu bersama, jadi itu membuat mereka terlihat seperti saudara kakak adik, padahal mereka itu hanya sepupu. Jadi ya kalau digas masih bisa sih, bisa lah. Dan di sini udah terlihat ya kan visualnya Sise. Dia loli, dia agak rata, dan aku suka. Datar sih, tapi aku suka. Di sini Sise memberikan semangat kepada kakaknya dengan cara memberikan pat-pat kepadanya. Dan hal tersebut membuat rasa kesal Saito mereda. Setelah kelas usai, Saito di sini itu sedang berjalan nih di jalan rumahnya untuk pulang ya kan ya. Lalu dia menerima telepon di smartphone-nya. Waktu dia cek nih, layar smartphone itu menampilkan tulisan kakek. Wow, itu telepon dari kakeknya ternyata. Dan saat ditelepon, kakek itu meminta Saito untuk bertemu dengan dirinya. Tapi di sini Saito itu mencoba untuk menolaknya. Tapi di sini waduh beda dari yang lain ya. Kakek di sini itu mengancam akan ada sebuah mobil yang datang gitu. Terus orang yang ada di dalamnya itu akan memberikan beberapa pukulan jika Saito menolak ajakan ini. Waduh, udah ngancam cucunya sendiri ya kan ya. Cucu sendiri diancam, bos. Ya, emang agak lain ini kakeknya ya. Emang ada kakek yang mengancam cucunya seperti ini, ucapnya Saito ya kan ya. Emang ada gitu ya kakek yang ngancam cucunya sampai mau digebukin gitu. Setelah panggilan itu berakhir, datang sebuah mobil yang berisi 10 orang anak buahnya si kakek gitu. Dan di sini mau tak mau Saito pun ikut aja nih sama perintahnya kakeknya daripada dia bonyok ya kan ya. Dan setelah masuk ke dalam mobil, pintu pun langsung terkunci dan mereka menuju ke sebuah tempat. Supir di sini itu bilang kalau kakek Saito itu melakukan semua ini kepada cucunya ya karena dia menyayangi cucunya itu ya. Di sini ya beda lah.
kakek ini sayang kepada si Saito sebagai cucunya, tidak seperti ayahnya Saito yang tidak menyayangi Saito. Kenapa gue nggak menyayangi Saito? Nanti akan dijelasin. Oke, di sini gue jelasin dulu tentang kakeknya Saito ya. Jadi kakek Saito itu adalah orang yang jenius, bos. Dia juga pemilik sebuah perusahaan. Jadi perusahaannya apa? Jadi si keluarganya Saito itu, keluarga Hojo, itu punya sebuah perusahaan yang bernama Grup Hojo ya, ataupun bisa disebut dengan Hojo Crop gitu ya, Hojo Corps, pokoknya itulah. Intinya perusahaan itu kan dipegang sama si kakeknya. Jadi ceritanya tuh gini, waktu terjadi krisis 46 tahun yang lalu gitu ya, orang yang menghidupkan kembali perusahaan yang udah jatuh itu adalah kakeknya sendiri, kakeknya Saito, yang bernama Hojo Tenryu. Nah, gara-gara si kakek ini, itu perusahaannya yang mau jatuh ke bawah-bawah banget ya kan, itu bisa keangkat lagi gitu. Ya terlepas dari kritik orang-orang yang bilang kalau dia itu nggak punya ampun, yang dimana dia menyesuaikan kembali karyawan, memusnahkan dewan-dewan pimpinan lama dan mengganti yang baru gitu, melakukan reformasi. Jadi yang nggak becus dia pecat, ganti yang baru. Jadi ya intinya reformasi gitu ya, dirombak semuanya, digantikan semua karyawannya, yang nggak becus diganti, yang becus dipertahanin gitu. Jadi ya dia itu tegas sekaligus ya punya wibawa yang tinggi gitu. Kalau dilihat ya, wah aura kakek ini kayak wah super power banget gitu. Dan hasilnya itu adalah sekarang Grup Hojo itu kan ini menjadi perusahaan IT teratas di Jepang, bos. Jadi ya meskipun ini kakek udah usianya 60 tahun ya, tapi dia tidak pernah melemah seiring bertambahnya usia. Dia dengan mantap berjalan di jalur pengembangan AI yang dia temukan sendiri. Ya intinya Tenryu itu jelas orang yang sangat jenius, bos. Jadi perusahaannya itu kan fokus di bidang AI dan teknologi. Jadi ya nih perusahaan itu bikin pengembangan AI sendiri gitu, yang dia temukan sendiri. Waduh, ini kakek emang overpower gitu ya. Maksudnya cerdas, dia tuh jenius, tensai. Ya sementara itu ayahnya Saito itu adalah anak pertama Tenryu, namun dia itu tidak bekerja di perusahaan si kakek ini ya. Karena nggak tahu nih apa, mungkin gara-gara dia tuh pengen ambil jalan sendiri gitu ya, dia kerja di perusahaan lain gitu, pekerjaan biasa, kantoran biasa gitu nih ayahnya Saito. Mungkin kalau pendapat gue ya kan ya, kenapa kok ayahnya Saito kayak gitu, mungkin dia pengen jalan sendiri gitu lah, bikin jalur sendiri yang dimana dia tidak ingin terpaku ataupun ya ada di bayang-bayang ayahnya sendiri gitu, pengen bikin jalan sendiri. Ya kan kebanyakan orang-orang seperti kita kan ada ya seperti itu, pengen bikin jalan sendiri gitu, gak mau pakai privilege, kadang ada yang kayak gitu. Tak perlu waktu lama mereka tiba di sebuah restoran mewah yang jauh di pegunungan. Karena kakek Saito itu belum datang, jadi si Saito itu menunggu di luar. Ia duduk di deretan kursi panjang, menikmati suasana pegunungan sambil membaca buku. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara yang mendekat gitu. Waktu dia menoleh, waduh dia terkejut karena orang yang berdiri di sana itu adalah musuh bebuyutannya, yang bernama Akane. Siapa lagi kalau bukan dia ya kan ya. Ya seperti ya baru turun dari taksi nih Akane-nya gitu. Lalu terlihat wajah yang cemberut karena melihat ya kok Saito ada di sini. Aduh. Ternyata alasannya Akane bisa di sini itu karena dia diajak makan malam bersama neneknya. Malah ketemu sama Saito yang membuat moodnya langsung hancur. Lalu seperti biasa mereka bertengkar kembali di sini ya kan ya. Aduh nggak lihat tempat, intinya bertengkar aja nih. Kayak Tom and Jerry ya. Akane langsung mengungkapkan kalau dia itu tidak suka dengan sifatnya Saito, dan sampai Saito mau minta maaf, dia akan terus mengikuti Saito dimanapun dia berada. Waduh, agak gimana gitu ya perkataannya yang ini ya. Saat keduanya itu saling berdebat, muncul sebuah mobil convertible ini kan ya, berhenti di sebelah restoran juga di sini. Waduh. Lalu muncul pria dan wanita berusia 60 tahun yang membuat Saito dan Akane itu terkejut. Ya, tidak lain tidak bukan mereka adalah kakek Saito dan nenek Akane. BTW nenek Akane ini bernama Nenek Chiyo ya. Nenek Chiyo, kayak nggak asing. Di sini mereka itu bingung, kok kakek dan nenek bisa bersama nih, kakek mereka dan nenek mereka ini kok bisa bersama. Dan di sini mereka nggak berhenti sampai di situ ya terkejutnya. Tiba-tiba mereka itu diajak untuk makan malam. Berempat ini makan malam. Ini ada apa kok bisa barengan gini gitu? Ya intinya di sini tuh mereka bingung ini. Ada apa sebenarnya? Dan waktu makan malam, di sini kakek dan nenek itu terlihat sangat senang gitu melihat Saito yang sudah kenal dengan Akane. Lalu mereka langsung to the point aja nih. Kakek dan nenek meminta mereka untuk menikah. Seketika Saito dan Akane di sini yang sedang makan langsung tersedak, bos. Kok, aduh, menikah? Bentar, ini kayaknya salah bicara ini kakek ini ya. Gak mungkin dah, gak mungkin, itu bukan mau nikah pasti katanya. Makan yang enak mungkin gitu, pikirnya sih Saito gitu. Tapi ya di sini tuh
Ya gimana ya, awalnya mereka itu ya mendengar itu kayak, oh ini mungkin salah dengar gitu. Rupanya itu memang kebenaran gitu ya. Emang disuruh nikah ini dua orang ini. Ya kaget mereka di sini. Terus kakek di sini itu bercerita, dulu waktu masih muda, kakek dan nenek Cio ini adalah teman dekat. Tapi sayangnya mereka itu tidak berakhir sebagai pasangan suami istri. Lalu kakek menikah dengan wanita lain dan hidup bahagia. Dan setelah istrinya tiada, tugas kakek sebagai suami pun selesai. Karena suami nenek Cio juga sudah meninggal. Jadi setiap malam kakek itu mengurus nenek Cio dengan kehangatan. Boleh juga nih kakek ya kan. Waduh. Ya meskipun mereka memiliki kehidupan yang bahagia, tapi tentunya mereka masih menyimpan penyesalan gitu ya. Jika saja mereka berdua berhubungan, berpacaran, bertunangan ataupun apalah, mungkin dari awal itu pasti akan menjadi momen terbaik sepanjang hidup mereka. Jadi ya, emosi yang mereka tidak dapat realisasikan itu mungkin bisa dipenuhi melewati pernikahannya si Saito dan Akane. Makanya mereka nyuruh si Saito dan Akane buat nikah gitu ya. Buat kepuasan mereka, buat penyesalan mereka itu bisa hilang gitu. Ya tentunya Saito dan Akane di sini itu menolak ya, karena pernikahan itu tidak bisa dipaksakan. Apalagi jodohnya itu adalah orang yang mereka tidak suka ya kan ya. Tapi di sini ya kakek dan nenek itu hanya bisa tertawa. Dan mereka sudah menebak kalau dua cucunya ini akan menolaknya gitu. Ya di sini waduh, Kak Saito dan Akane malah tambah heran kok. Malah mereka itu tertawa. Lalu tiba-tiba kakak itu memanggil seekor anjing liar. Nah di sini kakek mengancam jika Saito tidak mau menuruti perintahnya, maka yang akan mewarisi perusahaan Hojo adalah anjing liar ini, bukan si Saito. Dan kakek nggak peduli jika setelah anjing ini memegang kendali semuanya akan hancur total, itu nggak peduli. Karena ya si Saito udah gak mau nerima perintahnya. Jadi ya bodo amat sama perusahaan. Buset gile, cuma gara-gara pengen nikahin cucu sampai segitunya coy. Ya di sini seketika Saito itu kaget dan bingung harus bilang apa gitu ya. Sedangkan si Akane, dia dibisikkan sesuatu oleh neneknya yang membuat tubuhnya itu langsung gemetar. Entah apa ancaman yang diberikan si nenek, kita belum tahu. Singkatnya, mereka diberikan waktu selama 3 hari untuk menentukan jawaban mereka. Setelah itu, kakek dan nenek meninggalkan Saito dan Akane untuk kembali ke taksi. Di sini mereka itu nggak percaya gitu ya, diberikan pilihan yang sangat-sangat sulit antara masa depan dan kebebasan. Waduh, keren juga nih, masa depan dan kebebasan. Karena penasaran dengan apa yang dibisikkan oleh nenek Cio kepada Akane, di sini Saito itu bertanya kepada Akane. Tapi ya, Akane itu nggak menjawab, malah dia tuh bilangnya itu, kamu nggak punya hak untuk bertanya, kamu nggak punya hak untuk tahu, intinya gitulah. Ya meski mereka disuruh untuk menikah, di sini Akane tetap saja masih membenci Saito ya. Ya mau ditolak ya sulit, mau diterima ya juga sulit gitu ya. Nah saat tiba di rumah, Saito di sini itu menelpon kakeknya kembali gitu ya. Tapi ya tetap saja kakek tidak memberikan pilihan lain dan pilihannya masih sama, terima atau tidak gitu ya. Mau terima warisan sekaligus nikah atau enggak dapat warisan dan perusahaannya hancur. Waduh. Di sisi lain Akane yang berada di kamarnya juga, dia itu menelepon sahabatnya si Himari. Nah, di sini dia bertanya, jika semisal Himari itu dipaksa oleh keluarganya untuk menikah dengan orang yang dia tidak cintai, apa yang akan dia lakukan? Himari di sini menjawab kalau dia akan menolaknya karena dia punya seseorang yang dia sukai. Mendengar itu, Akane itu penasaran dan bertanya, siapa orang yang kamu sukai Himari? Kamu kok tidak memberitahu aku? Beritahu dong. Tapi di sini Himari hanya bilang itu ini rahasia. Himari hanya bilang kalau ini hanya rahasia. Ya jadi ya masih rahasia, nggak boleh tahu dulu nih Akane gitu. Lalu Himari di sini bertanya, apa Akane punya seseorang yang dia sukai? Akane di sini tuh menjawab kalau dia itu tidak ada yang ia sukai gitu ya. Dia nggak punya seseorang yang dia sukai. Tapi kalau orang yang paling dia benci ada. Siapa lagi kalau bukan si Saito? Waduh. Lalu di sini Himari bilang, karena nggak ada yang kamu sukai, mending nikah aja nih. Lumayan tuh biaya rumah, listrik, makanan dan lain-lain akan ditanggung berdua. Jadi lumayan bisa berhemat. Waduh, ini logik ini Himari tuh. Cerdas ini. Tapi ya kalau udah nikah, pasti ya pihak orang tua itu minta cucu, mungkin sekitar 100. Nah bisa tuh, sekali lahiran bikin 10 anak gitu. Mendengar itu Akane ya langsung berteriak ya. Dia itu bilang kalau dia itu nggak sanggup untuk ngelahirin 100 anak, apalagi 10 anak sekali brojol gitu. Dan gara-gara si Akane bilang kayak gitu, Himari di sini tuh curiga. Apa jangan-jangan yang dibahas mereka ini adalah si Akane sendiri? Tapi Akane di sini itu bilang kalau ini bukan lagi ngebahas dirinya. Dan dia langsung mematikan telepon tersebut. Setelah telepon dimatikan, Akane menanam wajahnya di bantal gitu ya. Aduh, aku harus berbuat apa? Harus pilih apa ini? Tolong. Lalu kita pindah kembali ke Saito yang sedang berada di rumahnya.
di depan meja belajarnya dia itu memikirkan pilihan kakeknya gitu ya. Waduh, ini pilihannya sulit banget. Pilihannya ini begitu sulit ya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Pasti ya memang ada harga yang harus ia bayar. Tapi ya harganya kok gini banget gitu ya. Aduh. Jadi ya gue harus ngelakuin apa ini? Nah, waktu di kamarnya itu ternyata Sise juga lagi mampir ke rumahnya si Saito. Jadi ya seperti biasa Saito itu sama Sise ya bersama-sama main bareng gitu ya di rumah, di kamar gitu. Nah, di sini Sise yang lagi bermain domino dengan boneka di atas kasurnya Saito merasa aneh dengan kakaknya. Waduh, BTW Sise ini emang sering banget gitu ya berkunjung ke rumahnya Saito. Makanya ya di sini ya kayak akrab banget itu kan, udah admin ceritain kan tadi di awal gitu ya. Mereka itu tumbuh bersama jadi kayak kakak adik gitu. Tapi kalau kayak gini ditambahkan sedikit genre, boleh juga nih kan ya. Waduh, langsung masuk wet setting nih nanti. Oke, lanjut. Lalu Sise langsung duduk di atas lututnya Saito ya. Di sini Sise itu bertanya kepada kakaknya, "Apa kakak baik-baik saja? Lagi mikirin apa?" Saito di sini berusaha berbohong, tapi ya Sise itu kan udah nggak bentar sih, udah lama bersama si kakaknya ini. Jadi dia tahu kakaknya ini bohong apa kagak. Dan di sini ya Saito tidak bisa mengelak, dan pada akhirnya dia cerita kalau dia diberikan tugas yang sangat sulit oleh kakeknya. Kakek di sini itu memilih seseorang untuk mewarisi Honjo Corps, yang dimana yang dipilih itu adalah si Saito. Tapi untuk menerima tugas mewarisi itu, Saito harus melaksanakan keinginan kakeknya itu, yang dimana si kakek akan memutuskan seperti apa hidupnya. Jika si Saito tidak menerimanya dan menurutinya, maka yang mewarisi itu bukan dia, tapi anjing liar. Jadi ya perusahaan bisa hancur aja. Dan masa si Saito itu harus ngebiarin si anjing liar yang notabene bukan manusia megang perusahaan, kan nggak mungkin. Tapi yang harus ia bayar, yang harus ia turutin itu juga berat. Dan di sini bingung lah si Saitonya itu. Lalu si Sei di sini itu bertanya, "Kakak ingin hidup bebas atau ingin mewarisi perusahaan?" Saito menjawab, "Kalau bisa sih dua-duanya ya kan ya." Mendengar itu si Sei itu berkata, "Kalau begitu kakak serakah namanya. Serakah itu nggak boleh. Sedari lahir kita memang tidak bebas karena dunia ini punya aturan. Dan hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah tidak melanggar aturan itu dan menggunakannya untuk keuntungan kita. Jadi kakak harus memilih ingin hidup bebas atau mewarisi perusahaan dengan mengikuti apa yang kakek inginkan tentunya. Tenang saja, jika kakak hidup bebas dan menjadi pria yang mencari makan di tong sampah, Sise akan selalu bersama kakak dan ada selalu di samping kakak." Buset, sedekat itu ya mereka, secinta itu si Sise sama kakaknya. Meskipun si Saito menjadi gelandangan mencari makan di tong sampah, Sise akan selalu berada di samping kakaknya yang tercinta ini. Waduh, boleh juga nih Sise ya. Tolong buang laki-laki yang tidak berguna seperti itu, ucapnya Saito. Lalu Sise di sini itu menyandarkan dahinya ke dada Saito dan berkata, "Sise tahu kok, untuk mewujudkan mimpimu, kakak itu butuh perusahaan kakek kan? Jadi Sise tidak akan menghentikan kakak. Tidak peduli seberapa keras hidup kakak, Sise akan menjadi pendamping kakak selamanya. Andalkan saja aku." Mendengar itu, Saito tersenyum sambil mengusap kepala Sise dan mengucapkan terima kasih. Ya meskipun tubuh Sise itu kecil, rata, tapi aku suka. Aduh, kumat lagi. Maksudnya itu aku suka karena dia bisa diandalkan, bukan karena rata sih. Tapi aku suka, bukan. Pokoknya ya gara-gara Sise bisa diandalkan, makanya admin suka gitu. Chapter 2, Kehidupan Baru. Waktu berlalu dengan begitu cepat dan batas waktu untuk menjawab pun tiba. Sepulang sekolah, sebuah mobil dikirim untuk menjemput Saito dan Akane ke mansion milik Tenryu. Di mansion itu ada sebuah ruangan yang penuh dengan gulungan gantung yang mewah. Dan di sini Tenryu, Chiyo, Akane dan Saito duduk saling berhadapan. Lalu kakek bertanya, "Apa kalian sudah menemukan jawaban kalian?" Mereka berdua pun mengangguk, tanda sudah menemukan jawaban. Lalu Saito dan Akane menarik napas dalam-dalam, lalu dengan serentak mengatakan jawaban mereka masing-masing. Aku akan menikah." Mengetahui jawaban mereka yang sama, mereka langsung terkejut satu sama lain. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena mereka sadar untuk meraih mimpi mereka, mereka harus mendapatkan mimpi mereka dengan cara mengorbankan sesuatu. Ya meskipun harus menikah tanpa ada rasa cinta sama sekali, itu tidak apa-apa.
Mendengar mereka setuju untuk menikah, kakek dan nenek di sini sangat bahagia. Tenryu membuat pose kemenangan seperti seorang jenderal perang yang menang, sedangkan nenek Chiyo menyekat air mata yang keluar dari wajahnya dengan tisu. Keluar dari matanya, kok dari wajahnya. Awalnya Saito dan Akane itu akan menikah saat lulus kuliah. Pikirnya mereka akan menikah itu setelah lulus kuliah, karena dengan begitu mungkin ada waktu agar mereka bisa saling mengenal dan bisa menerima satu sama lain, dan mungkin ada tumbuh benih-benih cinta mungkin. Tapi ternyata tidak. Mereka langsung dinikahkan saat itu juga. Jadi pas mereka sekolah mereka udah dinikahkan. Langsung didaftarkan ke pemerintahan gitu. Mereka sudah menikah, bos. Dan gak sampai di situ aja, mereka langsung diberikan rumah baru yang sangat mewah ya. Lumayan lah untuk mereka menebar benih. Menebar kasih. Kok sebenih sih? Menebar kasih. Tentunya mereka shock berat, tapi mereka belum dikasih napas. Mereka langsung dibawa oleh kakek dan nenek menuju rumah baru mereka, yang dimana semua barang-barang mereka itu sudah dipindahkan saat mereka masih bersekolah. Dan dengan begini Saito dan Akane sudah sah menjadi suami istri dan akan tinggal bersama mulai sekarang. Wah, kehidupan baru nih bos. Tapi ya tentunya mereka berdua itu sangat shock berat. Situasi ini membuat Saito dan Akane itu benar-benar bingung ya kan ya. Tidak ada cinta, tidak ada pengakuan, tidak ada kencan, tidak ada apa-apa. Dan entah mengapa ada pernikahan gitu. Hatinya ya tentunya belum siap untuk menerima ini semua ya kan ya. Kokoroga Jumbi ya. Rumah tersebut itu bisa dikatakan lumayan mewah dengan adanya lantai 2. Lalu kakek dan nenek itu mengajak mereka berkeliling dari mulai ruang tamu, dapur, kamar mandi. Ya aduh, kamar mandinya itu luas banget ya untuk mandi bersama tentunya. Intinya rumah ini itu udah didesain sama si kakek dan nenek agar si dua cucunya ini bisa menebar benih kasih bos, menebar kasih gitu. Di sini Akane yang mendengar mandi bersama itu ya membuat Akane itu ngeblus sendiri dan bilang kalau Akane itu ya gak mau melakukan hal itu gitu ya. Ya terlihat sih di sini Akane itu anak polos gitu. Ya waktu mereka diajak ke kamar mereka itu heran kok ada satu ranjang aja, kenapa nggak 2 ranjang? Dan satu ranjangnya itu kayak buat satu orang gitu. Dan ternyata di sini mereka diwajibkan untuk tidur bersama. Mereka dilarang untuk menggunakan sofa ataupun tidur di lantai gitu. Jadi mereka harus tidur bersama gitu di atas kasur yang sama. Tidak boleh ada yang tidur di sofa ataupun tempat mana, harus di kasur itu, yang dimana kasur itu sangat minimalis gitu ya, yang harus membuat mereka itu tidur berdekatan. Waduh, emang bener kan admin bilang tadi didesain untuk menebar kasih ya. Ya intinya ya seperti yang admin bilang lagi, admin ulangi, rumah ini didesain oleh kakek dan nenek agar cucu mereka itu bisa menebar kasih dan saling menyalurkan hasrat mereka dengan nyaman gitu. Dirasa cukup untuk berkeliling rumah, kakek dan nenek itu pulang meninggalkan mereka berdua. Terlihat Akane itu yang sangat kena mental di sini. Sampai-sampai dia berpikir kalau Saito akan melakukan hal-hal mesum kepadanya, sampai-sampai Akane itu tidak bisa masuk sekolah gitu ya. Waduh, dipaksa terus sampai aduh, aku nggak kuat buat sekolah, kaki aku sakit, tolong. Akane di sini itu langsung mengeluarkan pensilnya sebagai alat perlindungan karena dia tidak percaya dengan Saito yang berada di hadapannya gitu. Waduh, ini pasti akan melakukan hal yang buruk kepada aku ini. Saito di sini itu mencoba menjelaskan kalau dia tidak ada niatan melakukan hal-hal tersebut, apalagi hal-hal mesum kepada Akane itu gak ada niatan sama sekali. Samsek. Tapi ya tidak peduli berapa kali Saito meyakinkannya, Akane di sini tidak mengendurkan kewaspadaannya. Ya untungnya di sini mereka itu ada ruang belajar terpisah ya kan ya, untuk mereka berdua belajar masing-masing dan untuk menaruh barang masing-masing. Jadi mereka itu diberikan 2 kamar ruang belajar gitu yang berbeda gitu. Jadi agak aman lah, untuk privasi mereka masih ada lah. Nah ketika mereka sudah selesai mengemas barang-barang, hari mulai gelap nih. Saito itu yang sangat lelah, dia di sini tidak punya mood untuk membuat makanan. Jadi dia membuka kulkas, yang dimana kulkas tersebut itu sudah terdapat makanan pesanan. Nah di sini kita bisa tahu lah, meskipun kakeknya udah kayak gitu ya, Tenryu ini udah mikir nih ya, udah ngeramal kalau anak-anaknya itu pasti gak ada waktu untuk melakukan pekerjaan rumah seperti memasak di hari pertama. Jadi dia langsung menyiapkan makanan di sini tuh. Jadi ya meskipun kayak gitu kakeknya masih perhatian lah. Dia udah disiapin pizza gitu ya, tinggal dipanasin. Lalu Saito memasukkan pizza tersebut ke dalam microwave dan menghangatkannya. Lalu dia duduk di tempat duduk dapur, lalu menghadap ke ruang tamu sambil memakan pizza tersebut. Dan ketika dia memakan pizza tersebut, dia merasakan sosok kehadiran sesuatu. Nah, ya tentunya sosok itu adalah Akane yang memasuki pandangannya ya. Dan Akane di sini itu bersembunyi di balik pintu koridor. Dia meletakkan tangannya itu di mulutnya sambil melihat pizza tersebut ya. Dia di sini ya ngiler gitu. Lapar juga si Akane gitu.
Saito di sini ya bahkan saking laparnya si Akane itu, Saito bisa mendengar suara perutnya Akane yang keroncongan. Karena nggak ingin Akane itu mati kelaparan ya, nggak pengen mati kelaparan si Akanenya. Saito di sini mengajak Akane untuk makan bersama, tapi ya Akane itu menolak ya, karena masih belum terima kalau si Saito itu akan menjadi suaminya, belum terima nih, jadi nggak mau menerima ajakan untuk makan bersama. Tapi ya di sini Saito itu ya bener-bener nggak mau pengen Akane itu mati, bener-bener nggak mau Akane mati. Jadi dia ambil sebuah piring, pizzanya beberapa ditaruh di piring lalu didekatkan kepada si Akane. Lalu dengan kecepatan penuh Akane mengambil pizza tersebut, sekaligus piringnya tentunya, dan pergi meninggalkan ruang tamu. Ya pikirnya Saito di sini, waduh si Akane udah kayak kucing liar aja gini. Lalu setelah si Saito mandi, dia tuh berbaring di atas kasurnya dan menutup matanya, dan di sini dia tiba-tiba terbangun karena mendengar suara pintu yang terbuka. Dan dari sana muncul Akane yang mengenakan pijamannya. Ya di sini itu ya terlihat malu-malu gitu ya. Kehangatan terpancar dari dirinya setelah mandi, dan rambut berkilaunya itu wangi banget gitu ya. Dan apalagi masih basah-basah dikit gitu. Pipi merahnya itu seperti ya tidak dapat menahan rasa malu ya. Tentunya ya tidur bersama dengan seseorang laki-laki yang gimana kagak malu coba. Dan dia di sini itu waduh grogi banget ya, canggung banget lah ini situasinya pokoknya. Ya dikarenakan tempat tidur mereka itu kecil, jadi terpaksa mereka itu tidur dengan badan yang saling berdekatan gitu ya. Punggung mereka itu saling menempel gitu. Ya meski mereka itu tidak saling tatap menatap gitu ya, terlihat sekali wajah canggung dari kedua orang ini. Akane di sini itu bilang kalau sampai Saito berbuat hal-hal aneh kepadanya, dia tidak akan tinggal diam. Karena dia hanya setuju untuk menikah, bukan setuju untuk melakukan hal-hal mesum. Lalu Akane juga menambahkan kalau dia belum pernah punya pacar, dan sampai sekarang dia juga masih perawan. Waduh, masih segel bos, aman-aman. Dan di sini Saito juga meyakinkan Akane kembali kalau dia tidak akan melakukan hal-hal aneh ataupun melakukan hal-hal mesum. Lalu di sini Saito juga bilang, I am virgin. I am virgin. Never got close now. Cell phone blowing up, but I'm waiting for the right person. Na 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 na. Waduh, I am virgin. Jadi ya di sini Saito juga masih Joko bos. Mas aja mereka berdua masih segel gitu ya. Satu masih segel, satunya belum test drive gitu. Cocok sih sebenarnya. Langsung aja tuh waktu itu kan malam pertama ya kan ya. Tapi ya berhubung mereka tidak saling suka, jadi ya ditahan dulu. Saito di sini juga bilang kalau dia tidak memaksa Akane untuk memberitahu alasan dia menerima pernikahan ini, tapi tentunya di sini Saito itu memberitahu alasannya. Dia itu menerima pernikahan ini karena dia ingin mewarisi perusahaan. Tapi ya di sini Akane masih belum bisa cerita alasannya kenapa kok menerima pernikahan ini gitu. Lalu di sini itu Saito bertanya nih, semisal mereka kan nikah ya kan ya, terus si kakek nenek itu menambahkan syarat nih, harus punya anak, itu gimana? Seketika Akane di sini tuh langsung gelisah dan terkejut gitu ya. Hah? Punya anak? Ya gara-gara si Akane itu menggeliat gara-gara terkejut ya. Ya itu nggak sengaja ngebiarin si tangannya Saito itu menyentuh tubuhnya sendiri. Ya ini salahnya si Akane sih. Dan kalian tahu itu menyentuh apa? Ya menyentuh pantatnya si Akane. Perasaan lembut apa ini? Sensasi lembut bulat yang pas dengan tangannya mengikuti refleksnya. Waduh, saya itu langsung meremas lengkungan tersebut, dan itu adalah pantat teman kelasnya sendiri. Wah, Akane di sini langsung memegang tangannya Saito, lalu di sini dengan mata yang menangis gitu ya, Akane itu meremas tangannya Saito dengan sangat kuat. Dan malam pertama mereka diisi dengan jeritan kesakitan sang suami yang baru menikah. Waduh, padahal sih ini salahnya si Akane, kok malah si Saito yang kena imbas ya. Kasihan ya MC kita ini. Oke, itu tadi kan ceritanya kenapa mereka bisa menikah. Dan sekarang kita kembali ke masa sekarang. Sekarang kita kembali ke awal. Suasana pagi hari yang sangat menegangkan di sepanjang koridor sekolah menengah, sementara matahari menyinari rambutnya yang berkilauan. Akane memelototi Saito di sini. Intinya di sini Akane meminta agar mereka berdua merahasiakan pernikahan mereka dari seluruh orang di sekolah. Dan bila Saito membocorkannya, Akane akan membunuh Saito. Keduanya lalu melangkah ke kelas mereka, kelas 3A, melalui 2 pintu yang berbeda, kanan dan kiri gitu. Pintu masuk, pintu keluar. Himari di sini yang sudah berada di dalam langsung memanggil Akane, dan seperti biasa mereka itu mengobrol.
Setelah Saito duduk di kursi, Shisei datang nih dan dia tidak menyapa si Saito, tapi dia tiba-tiba mendekatkan diri ke tubuh Saito, lalu hidungnya itu didekatkanlah kepada kepala kakaknya gitu, diendus-endus gitu ya dari atas bawah, samping kanan kiri atas. Nah, di sini tuh Shisei memegang dada Saito dan mendekatkan hidungnya ke lehernya Saito dan sedikit menggigit Saito gitu. Nah, di sini itu Shisei bilang kalau dia mencium bau wanita. Lalu di sini Shisei juga menambahkan, "Sialan, kakak sudah menikah kan? Karena kakek melakukan beberapa hal yang aneh, jadi aku menyelidikinya. Dan aku sudah menemukan alamat rumah barumu. Orang yang kakak nikahi adalah Sakuramori Akane." Lalu di sini Saito menggunakan telapak tangannya untuk menutup mulutnya si Shisei dan mengangkatnya dan membawanya keluar kelas. Shisei di sini tidak melawan sedikit pun dan hanya menggantungkan tangannya aja gitu. Dan di sini Saito membawa Shisei ke balkon, menurunkan Shisei kemudian setelah sampai di balkon ya. Di sini itu nasu lah, diisolasi gitu si Shisei di sini. Pintu ditutup. Jadi di balkon itu langsung diinterogasi ini Shisei kok bisa sampai tahu gitu. Ya agak mirip-mirip menculik loli sih sebenarnya ini MC kita ya kan ya. Ingat kawan-kawan, menculik satu loli sama dengan 3 tahun penjara. Jadi ya jangan dilakukan ya, adik-adik, kawan-kawan ya. Di sini itu Saito itu memohon banget gitu ya kepada Shisei gitu ya. Tolong jangan sampai kamu beritahu ini ke siapapun yang ada di sekolahan, tolong. Tapi Shisei tentunya tidak mau menyembunyikannya karena pernikahan itu adalah hal yang baik. Kenapa harus disembunyikan? Lagi pula Shisei itu gak punya hak untuk menutupi semua ini. Dan kalau ingin Shisei menutupi semua ini, ada biaya yang harus dibayar gitu. Ada biayanya, ada biaya tutup mulut gitu. Waktu Shisei itu mikirin harus ngelakuin apa atau harus bayar apa, Shisei bingung sendiri. Ngapain ya? Shisei pada akhirnya juga bilangnya kayak gini, pokoknya ada yang harus kakak bayar, tapi Shisei belum tahu. Jadi Shisei akan pikirkan nanti. Nanti kalau udah ketemu Shisei akan bilang, masa depan kehidupan kakak ada di tangan Shisei. Waduh. Nyawa kakak ada di tangan adiknya. Singkat cerita, jam pelajaran itu udah selesai ya. Jam pelajaran pertama sudah selesai dan pelajaran selanjutnya adalah bola voli, PJOK, olahraga gitu. Di pojok lapangan, Saito di sini itu melihat Shisei yang sedang bermain voli gitu. Dia hanya bisa diam, Shisei-nya itu hanya bisa diam dan menerima semua bola yang datang mengenainya. Sekena bola sampai mental dianya itu. Tentunya hal tersebut itu membuat siswi lain itu khawatir kepada Shisei. Tapi di sini Shisei malah bilang, "Gak apa-apa, belum mati kok." Waduh, apalah. Akane di sini yang sedang memeluk bola menghampiri Saito yang duduk di pojok lapangan dan mereka di sini ngobrol bentar nih. Ya Akane di sini tuh curiga kalau Saito itu memberitahu Shisei kalau mereka itu udah menikah. Tapi di sini Saito bilang kalau dia tidak bilang apapun. Lalu sekarang waktunya pergantian pemain nih, gantian Saito dan Akane yang bermain. Jadi ya di sini itu mereka itu satu tim nih, satunya gelandang tengah, satunya gelandang kiri, dan Himari itu jadi bagian belakang. Ya di sini bukannya main tim, tapi mereka itu malah gak akur gitu ya. Seperti biasa Saito dan Akane di sini tuh berantem gitu, rebutan bola malahan, padahal satu tim loh. Lalu waktu Saito mencoba menerima bola ya kan ya, Akane di sini langsung berlari ya kan ya, mau menerima bola itu juga. Nah waktu bola itu ke arahnya itu, waduh dia malah kena critical damage, di mana lututnya si Saito itu mengenai dagunya Akane, yang ngebuat Akane langsung jatuh terkapar di lantai. Keduanya di sini terjerat bersama gitu ya, jatuh di lantai gitu. Akane di sini berbaring terengkulut di bawah, sedangkan Saito berada di atasnya, yang dimana pakaian olahraganya itu kusut gitu ya, dan memperlihatkan perut rampingnya gitu, kebuka setengah lah, dan rambutnya itu berserakan gitu ya, berantakan di lantai. Dan sementara opanya itu bergerak naik turun. Ya Saito di sini tuh benar-benar khawatir dan dia menyentuh dagunya Akane. Tapi ya sementara itu Akane di sini ya berkaca-kaca matanya. Akane di sini hampir berteriak, bahkan jika kita adalah suami istri. Di sini sebelum si Akane mau bilang kayak gitu, Saito lalu dengan cepat membungkamnya. Ya kali tiba-tiba Akane itu bilang, bahkan jika kita adalah suami istri, nggak boleh kamu melakukan hal ini di tempat umum. Kalau sampai kedengaran teman-temannya, waduh, heboh itu satu sekolahan bos. Di sini Akane mendorong Saito ke samping untuk menghindari dekapannya, langsung didorong gitu ya. Dia di sini tuh terengah-engah sambil memelototi Saito. Di sini Akane itu bilang dengan nada tinggi ya, dasar cabul, sedikit lagi aku tidak bisa menikah dan tidak bisa menjadi pengantin. Ya, di sini Saito itu di sini tuh pengen berteriak gitu ya, pengen berteriak kayak gini.
bukankah kamu seorang pengantin sekarang? Tapi ya di sini tentunya dia menahan. Ya kali dia bilang kayak gitu ya, semua orang kan tahu nanti kalau mereka udah menikah. Teman sekelas mereka itu ya memberikan tatapan hangat malah kepada si Saito dan Akane gitu ya. Tatapan hangat penuh kasih sayang. Dan di sini Saito itu malah tambah bingung. Lah, bentar, ada yang aneh nih. Kok teman-teman gak pada heboh ya? Ya, di sini langsung dijelasin lah sama si Himari. Karena si Akane dan Saito itu selalu bertengkar, apalagi dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi mereka berdua sekarang itu dianggap sebagai pasangan di sekolah gitu ya. Masuk daftar pasangan sejati sehidup semati. Dan di sini mereka itu memenangkan peringkat 2 teratas untuk pasangan suami istri paling lucu di sekolah, coy. Ada rankingnya ternyata ya. Aduh. Ya di sini Akane yang tidak menerima hal tersebut langsung membantah sambil tersipu tentunya. Tapi sebenarnya gimana ya, mereka itu udah suami istri, bos. Meskipun Akane membantah, mereka ya udah suami istri. Ya cuma bedanya mereka teman-temannya ini nggak tahu gitu. Singkat cerita, di rumah Saito itu mendengarkan teriakannya Akane yang keluar dari dapur. Waktu dicek ternyata Akane ini kaget dengan kulkas yang isinya itu jus buah dan mie instan. Padahal ya seharusnya itu isinya bahan makanan, kok cuma 2 ini gitu ya, jus sama mie instan. Lalu di sini Saito dengan cepat menjelaskan, singkat saja, karena murah, cepat dan enak. Paham? Karena gak ingin Saito mati ya, di sini Akane berusaha pengen masakin lah. Ya kali itu makan mie sama jus buah terus kurang gizi, bos. Bisa-bisa mati, kurang gizi itu si Saito ya. Gak habis pikir ini Akane, kok ada orang yang hidup kayak gini gitu. Aduh. Ya intinya itulah. Jadi ya si Akane itu masakin buat si Saito. Dan waktu masak dia itu sadar bahwa Saito itu mencuri pandangan sana sini gitu ya. Mencuri pandang gitu ya, lagi masak apa gitu pikirnya. Dan di sini itu Saito itu menurut si Akane ya, Saito itu membuat wajah seperti anak anjing yang lagi lapar. Dan itu membuat Akane merasa bangga pada dirinya sendiri, yang dimana dia bisa membuat musuh bebuyutannya mendengarkan apa yang dia inginkan dan bisa menunggu dulu gitu ya. Waduh, kebanggaan mana lagi ini gitu. Yang dimana si Akane itu tidak pernah menang, tidak pernah mendapatkan peringkat 1 di sekolahan, selalu di bawahnya si Saito. Tapi di hari ini dia bisa membuat musuh bebuyutannya menunggunya gitu. Ya meskipun selalu kalah dari nilai pelajaran, setidaknya Akane bisa menang lewat masakannya. Jadi ya dia itu berharap Saito bisa mengucapkan terima kasih dan mengatakan kalau masakannya itu enak. Awalnya nih Saito itu enggan untuk makan gitu ya, karena takut ada racun di dalamnya. Tapi pada akhirnya dia makan juga. Dan saat suapan pertama itu masuk, dia langsung terdiam. Meskipun Saito itu sangat disayangi oleh kakeknya, tapi dia selalu diabaikan oleh orang tuanya. Jadi dia itu hanya bisa makan bento ataupun mie instan di rumahnya. Ya gara-gara orang tuanya itu terlalu fokus sama pekerjaannya itu. Tapi ya meskipun begitu, kakek ini sayang banget sama cucunya. Jadi si kakek itu ngajak si Saito makan di luar nih. Dan waktu dia ajak itu ya bukan tempat yang ecek-ecek, bukan tempat yang biasa. Tentunya itu adalah beberapa restoran ataupun toko mewah gitu. Jadi bisa ngerasakan makanan enak. Tapi dia belum pernah merasakan makanan keluarga biasa yang dimana dibuat dengan penuh kasih sayang. Jadi bagi Saito, makanan keluarga biasa adalah sesuatu yang sangat istimewa. Tapi Saito tidak tahu cara untuk memuji yang baik. Jadi ketika Akane itu bertanya rasanya bagaimana, Saito hanya bisa menjawab rasanya normal. Bagi Saito, bilang rasanya normal itu adalah sebuah pujian. Tapi bagi Akane itu bukan pujian, malah justru seperti kata-kata yang membuat minat memasaknya itu berkurang gitu, moodnya hancur. Ya gara-gara hal itu membuat Akane itu langsung marah dan Akane mengambil piring dan berlari meninggalkan ruang tamu. Kamu gak boleh makan kalau gitu, intinya ya gitulah. Sementara itu Saito langsung mengejarnya. Dia juga tidak mengerti mengapa Akane itu marah. Ya lo tahu sendirilah, udah dibikin makanan tinggal bilang makanannya enak makasih ya, itu sulit banget kah gitu. Aduh. Lalu di sini Saito berlari dan meraih piring yang ada di tangannya Akane. Lalu dia melahapnya dengan kecepatan maksimal. Dia di sini tidak menyanyiakan makanan dengan rasa rumahan yang disiapkan dengan susah payah, jadi dihabisin lah. Akane di sini langsung menarik pergelangan tangannya si Saito. Akane juga memelototi Saito dengan mata berkaca-kaca dan terlihat sangat marah gitu ya. Ya menangis sambil marah. Ya ini baru pertama kalinya gitu Saito dibenci oleh si Akane karena dia menghabiskan makanan itu sendirian tanpa menyisahkan sedikit pun untuk Akane. Jadi Akane di sini mau gak mau harus masak lagi untuk dirinya sendiri gitu. Singkat cerita, di keesokan harinya waktu si Saito masih tidur ya, dia tuh merasakan ada wanita yang meraba-raba pipinya gitu ya. Sensasinya lembut dan menyegarkan. Dan pikirnya dia itu orang itu adalah Sise, karena sedari kecil
Yang sering menyelinap ke kasurnya itu adalah si Sisei, dan yang sering membangunkannya itu adalah si Sisei itu. Dan tentunya si Saito di sini mikirnya itu adalah Sisei. Jadi ya Saito langsung menarik wanita itu dan memeluknya. Nah, waktu dipeluk, wanita itu gemetar, suaranya itu penuh dengan rasa malu-malu. Tapi ini rasanya kayak beda menurutnya si Saito. Kok ada yang beda ya? Kayak beda dari biasanya. Lalu dengan seluruh kemampuannya, kekuatannya, Saito di sini langsung didorong sampai jatuh oleh wanita tersebut. Dan ternyata di sini wanita itu adalah si Akane. Di sini Saito yang sadar juga kaget gitu ya. Loh, kok bukan Sisei sih? Aku pikir Sisei gitu. Ternyata Akane. Ya, di sini Saito dengan cepat menjelaskan kalau pikir dia itu yang dia peluk itu adalah Sisei, makanya dia memeluknya. Ternyata Akane. Ya di sini Akane dengan wajahnya memerah itu ya marah lah gitu ya. Ya kali Sisei kamu peluk, emang ada hubungan apa ini kalian ini? Waduh, sampai bingung ini sebenarnya hubungan si Saito dengan Sisei itu apa gitu. Ya di sini alasan utama Akane membangunkan Saito itu adalah untuk memarahi Saito yang tidak mencuci piring bekas ia makan tadi malam. Saitonya di sini malah bilang kalau cucian piring itu bisa dilakukan pas hari libur, jadi seminggu sekali aja, ditumpuk dulu sampai tinggi, jadi sekalian nyuci itu selesai semua gitu. Main cerdas bos, katanya si Saito, bukan kata gua ya. Ya gimana ya, ini MC kita itu kurang perhatian ortu, jadi kayak gini, hidupnya itu jorok gitu. Meskipun pintar, hidupnya jorok. Jadi ya nggak cuma itu, BC aja udah dipakai, bukannya ditutup, itu tutupan klosetnya nggak ditutup bos. Otomatis ya di sini jijik gitu ya si Akane gitu ya. Kok bisa-bisanya nggak ditutup, gitu marah lagi ini si Akane. Ya di sini Akane nggak bisa berkata apa-apa gitu ya. Kok ada orang yang bisa hidup kayak gini gitu. Singkat cerita, pas malam hari Saitonya itu main game zombie nih ya, pakai speaker. Ya gara-gara itu Akane itu marah gitu ya. Gara-gara pas dia belajar kan kedengaran suara yang keras gitu ya. Jadi ya dia gak bisa fokus. Di sini dengan marah dia langsung mau mematikan konsol tersebut dengan paksa. Ya di sini kalau dimatikan secara paksa tentunya save data gamenya itu akan hilang. Dan di sini Saito berusaha untuk menghentikan Akane, dan mereka di sini tuh rebutan si konsol gamenya itu. Lalu mereka itu terdiam sebentar karena terdengar suara bel pintu yang ngebuat si Akane itu langsung melepaskan konsol itu dan ngebuat Saito langsung jatuh. Kabel konsolnya malah terlepas dan save datanya juga hilang. Aduh, hilang. Kasihan sekali, main 2 jam 3 jam save datanya hilang. Waduh. Jadi ya udah pasrah aja si Saito, terus dia pergi ngecek paketnya itu. Nah, pas Saito cek siapa yang datang, ternyata itu adalah kang paket yang mengirim barang Saito yang tertinggal di rumah keluarganya. Jadi ya secara nggak langsung di sini Saito sudah nggak bisa pergi pulang ke rumahnya karena kayak udah diusir secara halus gak sih kayak gini itu. Jadi si Saito itu pengen nenangin dirinya dengan cara mandi. Nah pas dia udah telanjang, udah pakai handuk aja nih ya, dia masuk ke dalam. Kok lampunya masih menyala ini kamar mandi. Siapa yang nggak mematikan lampunya itu siapa? Dan waktu dia masuk ke kamar mandi, waduh dia itu kaget. Waduh ada Akane di sini. Yang Akane di sini tuh terpejam itu ya matanya, berada di dalam bak mandi, yang ngebuat Saito di sini tuh menyadari kecantikan dari Akane gitu ya. Waduh cantik banget, waduh mending gelis pisan ya teh. Ya gimana nggak cantik gitu ya, lo lihat lo tubuhnya, bentuk tubuhnya nggak pakai baju di dalam air gitu ya. Waduh cantik banget ya, astagfirullah. Tapi ya gara-gara di sini posisinya itu Akane lagi telanjang dan Saito juga telanjang gitu ya. Jadi di sini Saito langsung kabur gitu ya, takut diamuk dia sama si Akane. Tapi di sini Akane langsung berhenti di koridor karena merasa aneh gitu. Kok Akane cuma diam aja? Biasanya seharusnya dia langsung marah, lemparin apa-apa gitu, kok diam aja. Waktu dia intip lagi, Akane-nya itu pingsan atau gimana, pokoknya dia nggak bergerak sedikit pun gitu ya. Dipanggil-panggil dari luar kamar mandi juga nggak ada jawaban. Ya di sini Saito langsung khawatir gitu ya, dan agak panik sebenarnya. Apa jangan-jangan dia pingsan, apa jangan-jangan dia sakit gitu. Lalu dia langsung memberanikan diri untuk memasuki kamar mandi itu dan memastikan rupanya Akane di sini itu tertidur di bak, bos. Tertidur. Bisa-bisanya tertidur sambil berendam. Itu kalau tenggelam bahaya, bos. Karena nggak ingin Akane mati tenggelam, Saito langsung menarik Akane biar bisa keluar dari bak. Waktu ditarik dia kehilangan keseimbangan yang membuatnya terjatuh, dan Akane yang masih telanjang juga jatuh di atas tubuhnya. Wow. Di sini Akane sempat mengigau dengan bilang Saito baka. Aduh agak alay sih gue bilang kayak itu ya. Saito baka. Astagfirullah. Habis itu nggak pakai waktu lama gitu ya, si Akane terbangun dan langsung kaget. Kok dia dan Saito sedang telanjang bareng-bareng, kok saling berpelukan ini ya.
Nah, langsung ngamuk lah dia, langsung dilemparin lah itu semua barang yang ada gitu ke Saito. Saito di sini mau menjelaskan sebenarnya gitu, menjelaskan yang sebenarnya terjadi, tapi dia gak bisa menjelaskan karena ya si Akane-nya itu udah marah banget itu ya, dilempari semuanya gitu, udah gak bisa jelasin gitu ya. Ya bisanya cuma bonyok ini sih ya Saito-nya ini. Nah pas si Akane itu ngeringin rambutnya, udah selesai mandi ceritanya nih ya, ngeringin rambut, dia itu masih marah tentunya sama si Saito. Karena ya ini baru pertama kali dia itu dilihat waktu telanjang oleh pria gitu. Jadi ya dia itu udah marah banget itu. Tapi setelah dipikir-pikir, apa jangan-jangan Saito itu sebenarnya ingin membantunya karena tertidur di kamar mandi ya. Ya alasan si Akane itu tertidur itu karena dia itu kecapean saat belajar. Dia juga sampai-sampai bisa tertidur itu di bak mandinya gara-gara kecapean gitu. Ya itu dipikir-pikir lagi lah sama si Akane, apa jangan-jangan dia mau nyelamatin gua, tapi kok aku kayak gitu. Itu mau nyelamatin beneran apa enggak ya? Nah singkatnya nih pas di atas kasur di sini Akane itu mau bilang terima kasih ke Saito. Tapi di sini gara-gara Saitonya udah ngantuk, dia tuh bilang kalau dia mau tidur dulu si Saitonya itu. Menerima balasan yang dingin kayak gitu ya otomatis Akane di sini dengan pipinya yang panas itu tiba-tiba marah gitu ya. Dan dia tidak bisa jujur dengan apa yang ingin dia katakan gitu. Dia bisa jujur sama dirinya sendiri dan belum bisa mengatakan terima kasih kepada si Saito. Ya gara-gara dengan sifat coolnya ini dia bilang, aku ingin tidur dulu ya. Saitonya bilang kayak gitu. Ya gak jadilah ini si Akane mau mengucapkan terima kasih gitu. Dan akhirnya mereka berdua pun tertidur. Chapter 3, Memahami. Keesokan harinya hanya ada keheningan di antara mereka berdua. Dan sejak mereka hidup bersama itu membuat Akane kehilangan 5 kg berat badannya dalam waktu singkat. Kasihan sekali. Lalu saat sampai di kelasnya Akane langsung memeluk Himari dan menangis. Dia mau cerita tapi ya gak bisa cerita. Ya kali dia cerita tentang pernikahannya gitu ya. Ya gak bisa cerita lah gitu. Terus di sini Akane itu tanya, semisal dia berada di posisi harus dekat dengan orang yang dia tidak suka, apa yang harus dilakukan? Jadi Himari di sini tuh langsung berpikir kalau Akane itu sedang membahas Saito. Soalnya dari tahun pertama kan Akane itu nggak bisa jauh-jauh dari Saito dan selalu aja berantem gitu. Ya di sini Akane itu menyanggahnya, terus Himari itu ngasih saran kalau ingin dekat dengan orang yang ia tidak sukai, itu bisa dicoba dengan berbicara satu sama lain. Dan jika ingin dihargai, kita harus bisa saling menghargai. Untuk mencapai itu adalah alangkah baiknya berbicara terlebih dahulu gitu. Lalu saat jam istirahat kita dilihatkan Saito yang sedang duduk di meja taman bersama Shisei ya. Di sini dia itu juga cerita kalau hubungan dia dengan Akane itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Dan di sini Shisei itu nyaranin untuk mengalah dan saling mengerti satu sama lain. Ya itu adalah langkah awal yang baik gitu ya, dengan cara berbicara empat mata dengan si Akane gitu. Setelah dirasa saran Shisei itu bagus, Shisei di sini itu minta digendong seperti tuan putri gitu. Lalu Saito di sini menggendong Shisei dengan seperti tuan putri ya. Dan gak cukup dari itu, Shisei di sini juga minta kakaknya untuk membisikkan beberapa kata-kata di telinganya, seperti aku mencintaimu, aku ingin menjadi segalanya milikmu, aku tidak akan membiarkanmu tidur malam ini. Lalu di sini Saito pun mengatakan kata-kata itu ke telinganya Shisei sesuai dengan permintaannya Shisei. Lalu dengan kata-kata itu dapat membuat telinga dan pipi Shisei itu langsung memerah. Lalu di sini Shisei berkata, kakak mesum wah. Apesnya mereka itu kepergok Himari. Ya di sini Saito itu mencoba ngeles kalau mereka itu sedang latihan drama ataupun apa gitu. Lalu mereka berdua itu kabur. Ketika Saito kembali ke rumahnya, Akane sudah berdiri di depan sana ya, di depan pintu, dengan tangan yang berada di dadanya, di perutnya, disilangkan lah gitu. Pada akhirnya di sini Akane mengajak Saito untuk berbicara dan berdiskusi agar pernikahan ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya, agar pernikahan ini tidak berakhir karena mereka punya tujuan masing-masing. Lalu mereka itu sepakat untuk membuat sebuah aturan, dan di sini Saito itu diminta Akane untuk mencuci piring dan membagi tugas-tugas bersih-bersih. Saito di sini itu ya setuju, ya gimana lagi agar dia bisa lancar dengan pernikahan, dia harus setuju, harus mengalah gitu sesuai sarannya si Shisei gitu. Di sini dia juga minta agar dia itu boleh menyentuh tubuhnya Akane gitu waktu di tempat tidur, karena ya tempat tidur mereka kan sempit, jadi gak mungkin kalau mereka itu gak kontak fisik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi ya di sini Akane minta tolong dong, kalau semisal aku gak sengaja nyentuh, jangan marah gitu. Lalu di sini Akane dengan malu-malu memperbolehkan Saito untuk menyentuh tubuhnya, tapi hanya bagian luar pakaiannya aja. Kalau dimasukkan ke sela-sela ke dalam gitu, waduh, hancur itu si Saito itu.
Akane di sini tuh juga minta kepada Saito untuk menggunakan headphone saat main game. Dan dia juga minta Saito untuk memuji masakannya. Jadi ya di sini mau gak mau Saito pun menerima semua permintaan si Akane dan akan berusaha belajar untuk mengucapkan terima kasih. Sebelum tidur, Akane di sini itu mendapatkan telepon dari Himari. Nah, di atas kasur, mereka itu telepon lah nih Akane sama Himari. Di sini itu Himari itu bertanya, apa Akane sudah berdamai dengan orang yang dia benci? Ya di sini tuh Akane itu bilang kalau dia itu udah lumayan baik lah sama orang tersebut gitu. Udah lumayan baik-baik aja, nggak seperti sebelumnya. Dan di sini tuh Himari itu penasaran, yang Akane maksud itu laki-laki atau perempuan sebenarnya. Dan di sini tuh Akane langsung mematikan telepon tersebut karena nggak mau si Himari itu lebih penasaran gitu ya. Takutnya Himari itu tahu itu adalah laki-laki dan nanti bisa ketahuan lagi kalau yang dia maksud adalah si Saito gitu. Kenapa kok Himari bisa berpikir itu laki-laki? Karena tadi waktu ditelepon itu dia tuh nggak sengaja mendengar ada suara laki-laki di telepon, yang dimana suara itu kan suaranya si Saito gitu. Tapi untungnya di sini Himari itu masih belum sadar ya, jadi masih aman gitu. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Saito pergi ke mall bersama Sisei. Sisei di sini itu minta ditraktir makanan karena udah mau menemani kakaknya. Jadi ya ditraktirlah Sisei itu. Nah, tujuannya Saito ke mall itu untuk membelikan Akane sebuah kue. Ya, agar hubungan mereka itu lebih baik lagi gitu. Sesampainya di rumah, Saito langsung pergi ke dapur dan memberikan kue itu ke Akane sebagai hadiah. Akane di sini tuh heran banget, kok Saito bisa tahu kalau dia itu suka sama kue stroberi. Terus Saito di sini tuh bilang, kalau waktu kelas 1 itu Akane menulisnya di esainya. Jadi sampai sekarang itu Saito yang melihat itu sampai sekarang masih ingat gitu, karena dia itu punya ingatan yang kuat. Mendengar itu pipi Akane langsung memerah dan dia mengucapkan terima kasih. Melihat senyuman manis Akane itu membuat Saito tersipu. Lalu Saito di sini disuruh Akane untuk menunggu karena dia mau menyiapkan makan malam. Saat makan malam, Saito ini akhirnya bisa memuji masakan Akane dengan benar gitu ya. Dia bisa mengucapkan makanannya enak, terima kasih gitu. Dan itu sangat membuat Akane senang gitu ya, karena dipuji lah masakannya itu. Dan setelah makan, gantian Saito yang mencuci piring. Dan di sini Akane juga ikut membantu. Nah, di sini Saito itu memuji Akane yang mahir dalam pekerjaan rumah, dari mulai memasak dan bersih-bersih gitu. Ya gara-gara pujian itu telinga Akane sekarang memerah gitu ya, dan dia sekarang agak malu-malu gitu. Di sini ya dia itu cerita kalau dari kelas 1 SD itu dia udah belajar dari memasak dan bersih-bersih, makanya sekarang itu udah terbiasa. Ya gara-gara semua itu sekarang hubungan mereka itu jadi lebih baik. Dan setelah mencuci piring, Saito di sini itu menemani Akane untuk menonton film yang isinya kehidupan kucing selama 3 jam. Emang si Saito itu emang kurang cocok sama video ini ya, karena isinya itu cuma kucing dan kucing. Tapi ya melihat Akane yang bahagia, jadi dia itu gak ingin merusak suasana dan tetap menguatkan dirinya untuk menonton. Setelah menonton, sekarang giliran Saito yang mengajak Akane untuk main game, dan Akane di sini itu kalah. Tapi pada akhirnya setelah mencoba dari kekalahannya, dia akhirnya bisa menang dan itu membuatnya sangat senang. Tidak disangka ternyata Saito yang tadinya itu membenci orang ini pada akhirnya juga bisa bersenang-senang dengan orang yang paling dia benci. Dan itu juga gak buruk juga katanya, menyenangkan juga gitu. Lalu saat tidur, Saito itu terbangun dan membenarkan selimut Akane yang terbuka. Akane yang juga ikut terbangun mengucapkan terima kasih. Lalu di sini dia itu bilang kalau dia itu haus. Lalu lah Saito itu pergi ke dispenser untuk mengambilkan air untuk Akane, dan Akane pun berterima kasih. Setelah itu situasi menjadi canggung. Ya di sini itu mereka itu bingung mau bilang apa, mau ngomong apa gitu. Lalu pada akhirnya Akane itu ngajak ngobrol nih, dan Akane itu minta Saito untuk memanggil namanya dengan Akane, bukan Sakura Mori. Dan Akane juga memanggil Saito yang tadinya Honjo menjadi Saito. Dengan rasa malu, Saito itu memanggil Akane dengan Akane. Yang Akane di sini itu tersenyum manis gitu. Lalu memanggil Saito dengan Saito. Melihat senyum manis dari Akane membuat Saito itu sadar kalau saat Akane tersenyum itu adalah waktu di mana Akane terlihat sangat manis. Saat di sekolah, Himari itu heran melihat Akane yang terlihat lebih peduli sekarang dengan Saito ya. Dari mulai memanggil Saito dengan nama depannya dan mengambilkan penghapus Saito yang terjatuh. Saat jam pelajaran telah selesai, Himari itu menanyakan hal tersebut kepada Akane. Kenapa kok Akane sekarang kayak lebih dekat sekali dengan si Saito? Ya di sini Akane dengan seluruh kemampuan otaknya mencoba untuk mencari alasan.
Dan dia itu pada akhirnya mengatakan sampai jumpa dan langsung pulang meninggalkan Himari. Chapter 4. Istriku. Saat di perpustakaan, Shisei bertemu dengan Saito yang menyari buku tentang berkomunikasi. Rupanya Saito belajar dari buku tersebut untuk membuat hubungannya menjadi lebih baik. Jadi ya Saito di sini pada akhirnya akan mengajak Akane untuk pergi bersama. Ya karena kelas mereka selanjutnya adalah kimia, jadi mereka akan ganti kelas ke lab kimia. Saito memanfaatkan waktu itu untuk mengajak Akane berbicara. Jadi di sini dia tuh mengajaknya untuk berbelanja bersama saat pulang sekolah. Setelah mendengar itu, Akane itu menatap dengan tatapan yang kosong ke arah Saito. Tampaknya dia tuh tidak bisa mengerti apa yang barusan Saito katakan. Setelah beberapa saat, wajah Akane itu tiba-tiba memerah. Lalu Saito menyeretnya ke dalam ruang kelas yang kosong sebelum si Akane berteriak. Di sini Akane sempat marah karena ya Saito tiba-tiba langsung narik dia aja. Lalu di sini itu Saito meminta maaf dan kalau sampai ketahuan kan juga bahaya kalau tiba-tiba si Akane itu berteriak si Saito itu ngajak kencan ya ta. Lalu di sini tuh Saito itu menjelaskan kalau mereka itu bukan kencan, tapi mereka cuma berbelanja bersama untuk kebutuhan gitu. Dan pada akhirnya mereka setuju dan memutuskan tempat untuk bertemunya itu di gerbang belakang sekolah. Setelah jam pelajaran selesai, Akane pergi dulu ke tempat yang dijanjikan. Pada awalnya itu aman-aman aja, tapi si Himari yang tadinya bilang mau kerja paruh waktu ternyata nggak jadi masuk dan malah ngajak Akane untuk pulang bersama. Nah di sini Akane yang udah janjian untuk belanja dengan Saito, ya di sini tuh mau nggak mau harus menolak permintaan Himari untuk pulang bersama. Tapi ya di sini itu sulit gitu ya, Himarinya itu tahu kalau si Akane itu mau keluar dengan Saito. Jadi ya di sini Himari minta untuk diajak karena ya dia juga ingin dekat dengan Saito. Ya di sini tuh Akane merasa kalau Saito itu ingin pergi berdua dengan dirinya saja. Jadi minta maaf gitu ya, dengan rasa kurang enak dia itu meminta maaf kepada si Himari dan berlari meninggalkan Himari. Nah saat turun dari tangga, Akane itu nggak sengaja menginjak Shisei yang sedang berbaring di bawah anak tangga gitu. Emang rada-rada ini si Shisei ya. Ternyata Shisei itu sengaja menunggu Akane di sana karena dia ingin mengajaknya bermain gitu. Tapi Akane dengan kekuatan penuh meminta maaf dan berlari meninggalkan Shisei. Sesampainya di gerbang belakang, dia itu bingung sendiri, kok dia effort banget dia, padahal ini bukan kencan. Ya meski bukan kencan, Akane ini langsung merapikan bajunya, rambutnya, dan sedikit berdandan selagi menunggu kedatangan Saito. Di sisi lain, Saito yang berjalan ke tempat tersebut merasa sangat gugup, padahal ini ya bukan kencan. Dua-duanya ini gugup, padahal bukan kencan. Aduh. Tentunya di sini Saito dan Akane itu gugup ya gitu ya setelah bertemu. Tapi di sini Saito sebenarnya juga terpana gitu ya melihat kecantikannya si Akane gitu. Mulai ada benih-benih rasa suka sebenarnya si Saito itu. Lalu mereka itu pergi ke supermarket. Nah di sana Akane itu mengajarkan Saito untuk berbelanja dan memilih bahan-bahan yang murah tapi kualitas dan jumlahnya itu bagus, banyak lah. Nah berhubung di sana itu juga ada diskon daging ayam, jadi mereka itu ikut. Tapi di sana udah full dengan emak-emak yang menunggu diskon tersebut. Jadi emak-emak ini nunggu di sana itu nunggu war gitu ya, mau war daging gitu. Nah waktu warnya itu dimulai, Akane itu yang menerobos antrian itu terpental gitu ya dan gagal. Lalu sekarang gantian saatnya Saito untuk mencoba. Tapi entah mengapa waktu Saito masuk ke gerumbulan itu, emak-emak yang tadinya biasa berubah menjadi emak-emak binaraga yang berotot gitu ya. Ya otomatis ini Saito langsung terpental juga dan gagal. Keduanya itu saling memandang satu sama lain dan tertawa. Akane dan Saito di sini tertawa terbahak-bahak dan itulah saat pertama kali mereka tertawa satu sama lain dari lubuk hati mereka. Karena melihat Akane yang tertarik dengan warung penjual sosis goreng, Saito di sini ini langsung menarik tangannya Akane dan membawanya ke warung tersebut. Dan terlihat di sini Akane itu bahagia banget saat memakan sosis itu dan juga meminta Saito untuk mencobanya. Lalu saat perjalanan pulang, Akane ini tanya apa Saito menganggapnya itu orang yang pelit karena dia itu mencari harga murah tapi kualitasnya baik gitu. Saito di sini tidak berpikir seperti itu dan malah dia itu bilang kalau Akane pasti akan menjadi istri yang luar biasa di masa depan. Seketika telinga Akane itu memerah, lalu Akane dengan nada malu bilang kalau dia itu kan udah menikah dengan si Saito gitu. Sadar atas perkataannya, di sini Saito juga ikut malu gitu. Dan saat mereka malu, mereka itu tidak berani untuk saling tatap menatap. Mereka itu tidak saling tatap menatap sampai mereka di rumah. Mereka itu tidak tatap-tatapan karena canggung banget gitu ya.
Dari sini ya Saito itu mulai merasakan perasaan yang aneh gitu. Dan saat dia memikirkan Akane, dia itu kayak ngerasakan hal-hal yang aneh di pikirannya dan tubuhnya gitu, dimana jantungnya itu juga ikut berdebar-debar. Di saat dia melihat Akane tersenyum, itu adalah momen dimana dia selalu berdebar-debar, coy. Sampai-sampai di sini Saito itu terbawa di mimpi gitu ya. Mimpinya itu mimpi siapa? Mimpi Akane, bos. Mimpi Akane yang lebih agresif. Dan saat Saito itu terbangun karena mimpinya itu, dia itu kaget melihat Akane yang tidur di sampingnya sambil memeluk tubuhnya gitu. Tapi di sini itu kagetnya itu nggak berlangsung lama karena ya seperti yang tadi barusan admin bilang ya, Saito di sini itu terpana melihat wajahnya Akane gitu. Wajah Akane saat tidur itu imut banget gitu dilihat. Admin juga ngelihatnya juga imut banget sih. Tapi waktu dilihatin terus gitu, nggak lama Akanenya yang juga ikut kebangun. Dan di sini Akane ngira kalau si Saito itu mau melakukan sesuatu kepada dirinya. Saito berusaha menjelaskan kalau Akane duluan yang memeluk dirinya gitu, bukan Saito yang memeluk Akanenya. Lalu ya di sini itu Saito juga menambahkan kalau dia itu hanya melihat wajah imut Akane waktu tidur, dia tidak menyentuh Akane gitu, tidak memaksa Akane untuk memeluknya. Dia hanya melihat wajah Akane yang tertidur. Seketika wajah Akane di sini memerah, lalu bertanya, "Seberapa manis aku?" gitu. Saito pun dengan malu menjawab, "Kalau manis banget, sampai-sampai itu bisa membuat orang yang tidak kuat menjadi tak waras gitu." Akane di sini lalu menjatuhkan dirinya ke tempat tidur, lalu dia berbalik menghadap Saito dan menutup matanya rapat-rapat. Ya di sini itu Akane itu memperbolehkan Saito untuk tidur sambil melihat wajahnya yang tertidur. Katanya kan wajahnya imut, jadi ya diperbolehkan gitu. Ya di sini pun Saito dengan malu-malu juga menjatuhkan dirinya ke kasur dan berusaha tidur sambil melihat wajah Akane yang begitu manis. Tapi ya dia itu kesulitan tidur karena jantungnya itu berdebar-debar dengan sangat kencang waktu melihat wajah Akane. Keesokan harinya mereka berdua itu terbangun dan saling mengucapkan selamat pagi. Tapi mereka itu kayak agak nge-lag sedikit gitu ya, agak nge-lag gitu. Dari mulai magicom gitu ya, penarak nasi yang belum dinyalakan, nyetrika baju tapi malah dikasih makanan, pakai seragam malah gak bener. Ya intinya mereka itu nge-lag gara-gara kejadian tadi malam gitu. Ya gimana sih, udah debar-debar, kesulitan tidur, kurang tidur, jadi kurang fokus gitu jadinya ini. Ya gara-gara hal tersebut lah mereka itu jadi belum sarapan gitu. Dan waktu berangkat ke sekolah mereka itu mampir ke sebuah toko buat membeli roti strawberry gitu. Saito membagi roti itu menjadi 2 karena ya besar banget itu rotinya. Awalnya sih Akane gak mau karena ya dia itu masih belum bisa nerima Saito seutuhnya aja. Tapi ya ujung-ujungnya dia terima juga. Nah saat menuju ke sekolah gitu sambil makan, mereka itu dihampiri oleh Himari gitu ya yang bertemu di jalan gitu. Nah di sini Himari itu tanya, "Loh, kok kalian berangkat sekolah barengan gitu, kok bersama-sama sih? Itu kok rotinya sama? Kalian bagi 2 ya?" Nah di sini itu dengan seluruh kemampuan otaknya lagi, si Akane mencoba mencari alasan. Dari mulai si Saito itu sebenarnya yang ngutitin dia gitu. Roti yang Saito makan itu sebenarnya adalah roti yang Akane buang gara-gara kebanyakan, terus diambil sama Saito buat dimakan gitu. Nah intinya dikasih alasan-alasan ngeles gitu ya, sampai Himarinya itu percaya gitu. Singkat cerita, saat malam hari Saito itu mencari Akane yang tidak ke kamar. Kok belum kembali ke kamar, kan waktunya tidur gitu. Lalu dia dicarilah itu. Lalu ditemukan Akane yang sedang fokus belajar di ruang belajarnya. Jadi di sini itu Akane itu fokus banget buat ngalahin si Saito yang selalu peringkat 1. Sedangkan Akane itu cuma stuck di peringkat 2, gak bisa nyalep ini bocah gitu. Akane di sini tuh tanya, kok Saito bisa mendapatkan nilai 100 terus gitu ya di semua pelajaran. Padahal ya kalau dilihat-lihat sih Saito itu kayak jarang belajar gitu, kayak nyantai banget itu orangnya. Saito di sini tuh bilang kalau dia tuh dapat mengingat sesuatu, dapat mengingat semua pelajaran dalam satu kali penjelasan gitu. Jadi dia itu ingat terus dan malahan dia itu kesulitan untuk melupakannya. Ya gara-gara mood Akane itu sedang tidak baik gitu ya, lagi capek, lagi fokus mendengar perkataan Saito barusan, itu malah ngerasa kalau Saito itu kayak ngerendahin dirinya gitu, yang gak bisa inget-inget gitu. Jadi dia tuh langsung marah dan mengusir Saito. Saito yang lagi diusir itu, dia tuh mikir, waduh ini hubungan gue lagi gak baik lagi nih. Jadi ya dia tuh pergi ke dapur untuk membuatkan Akane sandwich strawberry untuk mengembalikan moodnya. Nah di sini itu dikasihlah itu sandwichnya ke Akane. Akane di sini tuh agak curiga nih, kok tiba-tiba Saito membuatkannya sandwich gitu. Ini ada racunnya atau gimana? Tapi ujung-ujungnya sama Saito itu ditinggalkan di meja dan dia pergi ke kamar gitu. Intinya ya jangan terlalu kelelahan, itu pesannya si Saito.
Ya dilihat-lihat lah itu rotinya, kayak enak gitu pikirnya si Akane, dan ujung-ujungnya dimakan juga itu roti. Dan waktu dimakan ternyata itu rotinya enak banget bos, enak banget. Dan itu bisa mengembalikan moodnya si Akane gitu. Emang the best lah ini MC kita ini, tahu aja. Meskipun dia dikatakan kurang peka, tapi apa yang ia lakukan itu bagus lah, oke lah. Gara-gara kecapean belajar waktu sekolah, ini Akane itu ngantuk bos, ngantuk banget sampai-sampai hampir jatuh gitu waktu jalan gitu, ngantuk banget lah, linglung gitu, gitu. Ya di sini dia ngigau terus gitu ya, aku harus mengalahkan Saito, aku harus mengalahkan Saito, aku harus dapat peringkat 1. Intinya dia tuh ngigaunya Saito lagi gitu, mengalahkan Saito lagi. Enggak kapok-kapok juga, malam harinya lagi dia masih ngotot untuk belajar coy. Untuk belajar masih ngotot banget gitu ya. Belajar. Dari mulai pulang sekolah belajar terus sampai jam 3 pagi. Dan saat jam 3 pagi itulah Akane ambruk, karena kondisi tubuhnya itu sekarang udah gak ada sehat gitu ya, udah gak fit, udah gak kuat gitu. Mengetahui Akane yang sedang sakit, Saito langsung memindahkan Akane ke kasur dan merawatnya. Saito di sini tuh heran kok Akane bisa sampai segitunya belajar, sampai memaksakan diri bos. Yang udah tahu dia tuh kecapean tapi dipaksa lagi, ngedrop itu tubuhnya. Ini mah bukan rajin lagi tapi goblok ya kan ya. Gak tahu jam untuk istirahat men. Aduh. Ya Akane di sini itu langsung jujur kepada Saito kalau dia itu ingin menjadi dokter. Jadi dia berambisi mendapatkan beasiswa, dan dia itu ingin menolong orang-orang gitu ya yang sakit gitu ya. Dia ingin menolong orang lain agar tidak sakit lagi gitu. Tapi ya sekarang malah dia yang sakit gitu ya. Ya jadi itu orang tuanya Akane itu kan gak punya uang untuk membiayai Akane masuk universitas kedokteran. Dan si nenek itu menjanjikan akan membiayai seluruh kebutuhan Akane jika Akane mau menikah dengan Saito. Makanya dia tuh rela untuk menikah dengan Saito. Dan itulah yang dibisikkan oleh neneknya waktu pertama kali menawarkan menikah dengan Saito. Diiming-imingin, kalau kamu mau menikah dengan Saito maka aku akan membiayai kuliahmu. Dan jika kamu tidak mau menikah dengan Saito maka aku tidak akan membiayai kuliahmu. Intinya gitu. Ya Akane di sini juga jujur lagi kalau dia itu sedikit kagum dengan Saito yang selalu mendapatkan nilai sempurna di pelajaran. Padahal kalau Akane itu udah berusaha semaksimal mungkin, ya dapat masih di bawahnya Saito gitu ya, belum bisa perfect nilai 100 di semua pelajaran gitu. Masih sulit. Setelah mengetahui apa yang Akane inginkan, Saito di sini itu tidak bisa diam begitu saja. Dia berusaha menelpon taksi tapi nggak ada, mencari bos juga nggak ada. Lalu dengan tekadnya Saito itu mengangkat Akane, dia menggendongnya seperti tuan putri dan berlari membawa Akane ke rumah sakit. Akane di sini tuh kaget banget gitu ya, kok tiba-tiba Saito ngelakuin ini semua gitu. Lalu Saito itu bilang kalau dia tidak akan membiarkan istrinya menderita dan dia ingin lebih mengenal istrinya lagi gitu. Akane di sini yang mendengar itu hanya bisa terdiam dengan wajah yang memerah gitu. Di dalam benaknya Saito itu bertekad untuk merubah pernikahan ini yang tadinya adalah pernikahan yang dipaksakan berakhir menjadi pernikahan yang bahagia. Dan di sini kita bisa simpulkan Saito sudah menerima Akane sebagai istrinya. Setelah kejadian malam itu, beberapa hari kemudian Akane sekarang sudah sehat kembali. Nah, di sini dia tuh jadi lebih peduli kepada Saito. Dari mulai nanyain makanannya apa gitu, bangunin tidur, nyuruh dia cuci muka. Terus paginya ini waktu makan salad itu tanya sausnya pakai saus apa, saus ala Prancis atau ala bawang gitu. Terus pas di sekolah itu seperti biasa ya, adiknya MC kita, Sise, selalu mengendus-ngendus bau kakaknya. Dan dia mencium aroma makanan yang Saito makan untuk sarapan. Dan itu membuat Sisenya itu lapar. Lalu teman-teman sekelasnya itu nawarin Sise makanan, otomatis Sise langsung OTW bos, makanan gitu. Lalu di luar kelas Saito itu dihampiri oleh Himari. Ya intinya di sini itu Himari itu terlihat ingin PDKT bos. Dia itu menyampaikan rasa kagumnya kepada Saito karena Saito itu sangat pandai. Ya karena ya MC itu gak terlalu peka ya gitu. Himari itu bilang kalau Saito itu kalau untuk hal beginian itu gak peka, masalah kayak kode-kode cinta keras itu gak peka gitu. Dan sebelum Himari itu pergi, dia itu bilang kalau yang dia tadi obrolkan dengan Saito adalah bercandaan aja gitu, gak serius. Dan setelah Himari pergi, Akane langsung menghampiri Saito dan memegang bajunya. Saito di sini itu bingung dengan tingkah Akane. Apa dia bersalah atau gimana? Kok Akane tiba-tiba gini? Lalu dengan malu-malu Akane itu bilang,
kalau Saito itu udah punya istri, jadi jangan dekat-dekat dengan wanita lain. Lalu Akane itu masuk kelas dengan wajah yang memerah. Di dalam kelas Himari itu langsung mengajak Akane besok untuk pergi ke kafe gitu ya, karena dia itu lagi libur kerja, jadi ngajak Akane dan Akane itu setuju. Dan masih di dalam kelas yang sama, Akane ini masih dengan wajah yang merona-rona gitu ya, kayak aduh apaan sih yang barusan gue bilang tadi gitu. Dan gitu. Dan kalian tahu kenapa kok terlihat Himari itu mendekati MC kita? Ya di sini tuh juga terungkap kalau Himari itu menaruh perasaan kepada MC kita, dan orang yang Himari suka itu adalah Saito, dan itu masih ia sembunyikan gitu. Sama seperti si Akane ya, di luar kelas Saito juga salting setelah mendengar Akane yang berkata seperti itu. Jangan dekati wanita lain karena kamu sudah punya aku. Lalu di dalam hatinya Saito itu berkata kepada dirinya sendiri kalau akhir-akhir ini istrinya terlihat sangat manis. Dan cerita pun bersambung. Aduh bang, video 30 menit, 20 menit. Wah rasanya kayak pendek banget bang, 40 menit kok pendek banget. Ini gue kasih video yang agak panjang lagi ya guys ya. Semoga kalian puas. Editor saya tersiksa ini ya, ngedit video dengan mendengarkan suara saya yang begitu panjang ini. Editor saya juga tersiksa bos. Jadi ya gimana ya, ini pos-posin aja nih, ini berapa menit jadinya ini ya. Kalau untuk waktu rekaman ini banyak banget ini menitannya ini. Semoga editor saya kuat untuk mengedit video ini ya kan. Jadi di sini admin ya cuma itu sih, cuma volume 1 yang admin rangkum ini. Untuk volume 2 harus bersabar lagi kawan-kawan, harus bersabar. Dan seperti biasa jika ada yang kurang di video ini ataupun yang admin bahas itu ada kurangnya, ada salahnya, mohon ditambahkan di kolom komentar ya. Biar kalau ada teman-teman yang tanya itu bisa tahu, oh ini gitu. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian, sebarkan, luaskan gitu biar channel ini jadi ramai gitu ya. Karena ya tentunya admin juga, editor admin perlu AdSense gitu agar lebih semangat. Admin tidak munafik, admin juga perlu AdSense gitu untuk membuat senyuman di wajah admin gitu. Oke, admin pamit dulu. Bye.